hari ini kita akan memasak omelet. Omelet ding. Pertama kita kocok lepas telur ayam kalasan 2 ya, ben kenyang sampai lebaran. Kocok lepas 1, terus kocok lepas 2, tuh jenglet. Lalu bumbui dengan lada putih Jombang, garam Kediri, kocok tapi nggak usah dilepas, nanti kamu nyesel. Panaskan olive oil secukupnya aja untuk menumis onion dan paprika. Jangan kebanyakan ya, kalau kebanyakan ndak ngelengo cangkem munggo. Tumis hingga mengeluarkan aroma terapi. Duh, malah turu harus bijeti barang. Masukkan telur yang sudah dikocok tadi, lalu campur aduk koyo perasaanmu karo dekne. Wes, pokoknya tutorial masak karo bucin terus. Prek bo, pepet terus lur nganti jengklet. Bar kuwi dipok-pok ben ra nangis. Setelah matang, pindahkan di atas piring yang sudah disiapkan, lalu taburi dengan kebaikan. Kalau rasanya kurang nendang, kamu bisa kok tambahin salt and pepper. Nah, ini cara makan yang sering aku lihat di breakfast hotel-hotel. Nah, kalau ini cara makan yang cocok buat kalian semua. Segondok dadar dikai sambel. Wah, enak toh? Kandani yuk. Selamat mencoba. Ini di bawah 15.000 aja guys. Pasti kalian langsung disayang suami. Konten ini khusus banget buat anak ngekos dan juga ibu-ibu yang uang belanjanya udah mepet. 15.000 aja udah bisa bikin makanan mewah banget. Tahu kalian tambahin tepung serbaguna kalau misalkan udah kalian bulut-bulut kayak gini. Kalau misalkan udah bulut-bulut, langsung aja kalian goreng di atas minyak yang panas. Terus habis itu kalian diamin sampai kecoklatan. Kalian tumis bawang bombay dan juga bawang putih. Di sini aku pakai saus tiram dan juga saus tomat yang ada di rumah. Terus udah kayak gitu langsung aja kalian tambahin air lalu diaduk-aduk. Jangan lupa ditambahin lada, gula biar makin sedap. Masukin tahunya langsung aja kalian aduk-aduk. By the way, ini aku pakai Cosmopan dari stand cookware. Ini anti lengket dan juga mantep banget. Terus udah kayak gitu langsung aja kalian taruh di atas piring. Dan ini by the way gak kelihatan kayak makanan 15 ribuan. Dan rasanya seperti Wonder Woman. Abis ini pasti langsung disayang suami, mertua, orang tua gara-gara bisa menghemat woy. Hari ini diomelin emak ya gara-gara gini deh guys. Tiap hari kerjaannya ngeberantakin dapur. Kayak kalau nggak ngeberantakin dapur tuh kayak ada yang kurang gitu loh. Kali ini Neng Aura pengen banget bikin coklat 2 bahan. Padahal teh coklat tinggal beli aja, tapi Neng Aura pengennya bikin. Ya emang pengennya ngeribetin doang. By the way, Neng Aura pakai Cosmopan dari stand cookware. Nah udah kayak gitu, ini bentukannya kayak gini. Kalian kayak teringat sesuatu nggak sih guys? Kayak kambing gitu. Nah udah kayak gitu, ini aku tambahin pakai cocoa powder. Untuk semua kaum rebahan mendingan kalian bikin ini aja guys. Soalnya mudah banget dan murah. Dan rasanya seperti Wonder Woman. Pahit-pahit manis gitu kayak cinta anjay. Mau masak makan siang hari ini, di kulkas ada tahu, kira-kira enaknya diapain ya? Gimana kalau kita buat tahu Korea yang simple aja? Ini tahunya aku potong-potong dulu, baru direndam pakai air garam. Sambil menunggu tahunya dimarinasi pakai garam, kita ngiris-ngiris bahan-bahan yang lain. Di sini aku iris-iris paprika, bawang bombay, bawang putih sama daun bawang. Aku pakaiin cabai rawit juga. Nah, ini sekitar 15 menit, tahunya langsung digoreng. Lanjut lagi kita buat saus persausannya. Di sini aku pakai saus tiram, minyak wijen, sambal tabur dan saus gochujang. Untuk sambal tabur dan saus gochujangnya aku pakai dari Red One. Soalnya nih ya, kalau sambal tabur mereka ini wangi dari bawang gorengnya itu berasa banget, terus gurih dan juga cocok banget ya untuk taburan apa aja. Saus gochujang mereka ini juga nggak kalah enaknya, terus halal karena tidak mengandung alkohol, karena kebanyakan saus gochujang itu mengandung alkohol saat difermentasi. Dan juga cocok banget di lidahnya kita orang Indonesia karena wanginya yang nggak terlalu strong, kental tapi nggak bikin enak. Tahu aja dimasak dengan saus gochujang ini jadi mewah banget dong. Harga per botolnya juga murah banget, gila sih, cuma 18 ribuan aja. Cocok banget nih kalian langsung beli, bisa di Tokopedia, Shopee ataupun Bukalapak. Pastinya selamat mencoba dan semoga berhasil. Dadah. Siapa di sini yang mau makan tapi bingung mau masak apa? Berarti kan sama kayak aku guys, aku tuh suka bingung mikirin besok mau makan apa.
Tapi semenjak tahu resep ini jadi gak pernah pusing lagi. Aku pakai panci anti lengket banded dari Granit, belinya di stand cookware. Ini tuh resepnya salad Vivichen namanya sosis rondo. Nah, habis mentega meleleh tinggal dimasukin sosisnya, pakai nugget juga bisa. Kalau udah matang tinggal dituang deh saus sambal. Masukin juga saus tomat. Kalau Vivichen sampai saus sambal aja, tapi aku tambahin lagi saus teriyaki, kecap manis sama lada. Tinggal diaduk aja deh, dari warnanya aja udah menggoda ya. Udah jadi, makan pakai nasi anget makin enak. Setelah tahu resepnya, hampir tiap hari tuh aku masak kayak gini. Ini tuh rasanya maknyus, gurihnya dapet, manisnya dapet, pokoknya enak deh. Guys, kalian tuh suka penasaran gak sih gimana cara masak sayur kangkung biar kangkungnya tuh masih hijau fresh kayak gini? Jadi aku juga baru dikasih tahu tips ini sih, aku nggak tahu ini ngaruh karena kangkungnya atau karena tipsnya berhasil. Nah, kalian ikutin aja videonya ya, nanti aku kasih tahu tipsnya. Buat bahannya ini tuh sama aja kayak masak tumis kangkung pada umumnya. Jadi tipsnya tuh harus milih kangkung yang bagus. Abis itu setelah dimasukin langsung siram air, kasih saus tiram, langsung ditutup. Kalau udah layu aduk-aduk bentar, abis itu tumis langsung diangkat. Nah, ini dijamin masih hijau ya. Nah, aku masaknya pakai smart pan stand cookware. Ini tuh handle-nya bisa dicopot dan terbuat dari granit Jerman. Udah gitu bisa dipakai di kompor listrik dan kompor gas. Waktu dulu aku SD ada temen aku yang nyolong HP, woi parah banget. Jadi waktu dulu kan HP kita semua BlackBerry kan lagi nge-hype banget. Nah akhirnya temen aku si Anggrek, dia itu punya BlackBerry kan. Akhirnya si Mawar tuh pengen pinjam dengan alasan dia itu pengen minjem buat telepon orang tuanya. Akhirnya dikasihlah sama si Anggrek. Terus udah kayak gitu, akhirnya setelah besokannya si Anggrek ini ngelaporin kalau HP-nya itu hilang. Terus udah kayak gitu kita cari kemana-mana nggak ada kan. Akhirnya setelah diinget-inget, akhirnya si Anggrek tuh inget yang terakhir minjem HP-nya itu si Mawar. Namanya juga anak SD, kadang tuh suka terselebar gitu kan, taruh barang di mana tuh nggak inget. Terus akhirnya si Mawar ini semenjak hari itu udah nggak pernah datang lagi ke sekolah, kayak kabur gitu woi dari sekolah demi BlackBerry. Dan sampai sekarang aku udah nggak pernah ketemu lagi sama si Mawar. Mudah-mudahan dia nggak putus sekolah gara-gara BlackBerry. Semua resep chicken wing-nya udah aku tulis. Rasanya seperti Wonder Woman, kalian harus mau cobain. Kalau kalian punya tahu dan bingung mau dibuat apa, jangan cuma digoreng doang. Mending dibikin ini aja, ini namanya tahu fantasi. Cara buatnya simpel banget dan rasanya mantap. Ya udah langsung aja, oke let's go. Pertama siapkan tahu, bawang putih, 2 biji telur kalian, garam, lada, dan micin ayam. Kemudian langsung kalian haluskan saja pakai cara apapun. Lalu tambahkan sunatan daun bawang, seledri, dan parutan wortel. Kemudian ngocok manual aja sampai rata. Siapkan sosis kalian lalu disunat menjadi 3 bagian. Kemudian sosisnya dibelah biar sosis kalian itu mekar. Lalu siapkan cetakannya. Di sini gue pakai cetakan pie dan diolesi minyak biar nggak lengket. Cokokin dengan adonan tahu dan ditusuk dengan sosis kalian. Kemudian dikukus sekitar 30 menit hingga matang. Lalu diangkat dan sisihkan. Selanjutnya langsung siapkan saja 2 biji telur kalian dan dikocok lepas. Balut tahu dengan kocokan telur dan langsung dijemurin ke minyak yang panas dan goreng hingga kekuningan. Wih, udah jadi nih. Selamat mencoba. Enak doang, enggak enak banget. Buset, emangnya gue emak lo? Ya udah dah, sebagai kakak yang baik, aku punya udang sama es krim. Canda, kayak nggak tahu aja mak-mak. Surprise. Iya ayam, bukan es krim. Sungguh mengejutkan bukan? Oke, aku potong daun bawang. Terus kita mau blender ayamnya. Aku pakai dada, 2 filet kecil tadi, segenggam udang, 2 siung bawang putih, daun bawang, dan juga wortel parut. Lalu 1 butir telur, 2 sendok makan tepung sagu, dan 1 sendok makan tepung maizena. Bumbu penyedap, garam, lada. Blender pakai magic chopper dan Mitoshiba, super bagus. Kalau udah kita lumurin piring kita dengan minyak dan juga tangan kita, biar nggak lengket dan mempermudah kita bulut-bulutin dia. Bulutin sampai habis guys. Kalau udah aku bakal lumurin dia ke tepung roti, lalu ke telur, lalu ke tepung roti lagi. Kalau nggak mau langsung goreng juga boleh, tinggal kalian bekuin ya. Jadi frozen gitu guys. Kalau aku langsung goreng semuanya. Kalian lihat kan tadi adekku udah ngerenge, udah lapar dia. Goreng sampai golden brown, angkat deh. Udah jadi guys. Wah mantep banget. Dalamnya super lembut, luarnya crispy. Pas aku makan mirip kani rollnya, pip. Tapi versi bulat. Wajib coba banget.
Gue adalah orang yang gak suka kimchi. Walaupun banyak orang yang bilang kalau gue tuh mirip Lee Min Ho. Orang itu ya istri gue dan orang tua gue. Ya walaupun pas gue tanya ke orang tua gue, Lee Min Ho itu siapa? Ya dia jawabnya gak tahu. Yang jelas kata-kata istri itu yang paling penting. Karena istri senang pasti suami tenang. Begitu juga dengan kimchi ini. Karena ada yang minta untuk dibuatin kimchi di TikTok, istri gue langsung inisiatif tuh bikinin gue kimchi. Ya walaupun pertama-tama sih gue ragu-ragu ya untuk coba. Gak tahu kenapa gue tuh gak suka kimchi. Kayak rasanya aneh aja gitu buat lidah gue. Ada yang sama nggak kayak gue? Terus uniknya, kalau gue bilang gue nggak suka kimchi, orang-orang tuh kayak ngerasa gue aneh. Tapi kimchi yang dibuatin istri gue ini enak banget. Dan anehnya gue suka. Coba deh buat kalian yang nggak suka kimchi, ini cobain. Istri gue pencinta kimchi, dia juga bilang enak. Apa sih guys yang gak suka sama chicken teriyakinya Hokben? Dibanding beli mulu nanti bangkrut, mending masak sendiri yuk. Resepnya juga gampang banget. Pertama potong ayamnya jadi dadu, terus potong bawangnya seperti ini. Lalu kalian marinasi ayamnya pakai bawang putih, saus tiram, minyak wijen, kecap manis, dan kecap asin. Di situ masukin kulkas, tunggu selama 30 menit. Kadang aku tuh ya bisa ngiler mau ke Hokben cuma buat makan ini. Terus aku ngerengek pacar aku, percis kayak bocah lagi ngerengek minta balon guys. By the way, ini pan dan sutilnya aku pakai merek Stain Cookware. Setelah 20 menit kalian boleh tumis bawang putih dengan mentega. Kalau udah terasa wangi harum semerbak gitu, kalian boleh masukin ayamnya dan tambahin kecap manis biar mendong. Terus ini lagi ala-ala Masterchef gitu, goyang-goyang pan. Dan nggak becus ya kan? Ayamnya udah setengah mateng, masukin bawang bombay, habis itu masukin daun bawang deh. Terus tinggal aduk aja bawang-bawangannya sampai layu dan tambahkan larutan maizena. Udah deh jadi, simple kan guys? Dan rasanya benar-benar persis kayak restoran. Guys, coba tebak ini tahu atau roti menurut kalian? Karena ini tuh buatnya gampang banget dan rasanya juga enak parah guys. Tinggal siapin roti tawar. Di sini aku mau buang kulitnya. Kalau udah aku mau bagi rotinya jadi 4 bagian. Nah buat isiannya aku mau pakein keju oles. Terus kita tutup. Dan sekarang buat balurannya di sini aku mau pakai 1 butir telur, susu dan kita kocok. Pastiin seluruh bagiannya kena ya guys. Udah deh, sekarang tinggal kita pan. Oh iya buat pannya di sini aku pakai fry pan diamond dari Stain Cookware. Dan udah deh jadi. Parah, ini bener-bener enak banget. Fix ya, pokoknya harus cobain. Dingin-dingin, enak banget makan cemilan ini. Jadi tepung tapioka, terigu, garam penyedap, aduk rata. Kasih air panas, ulenin sampai seperti ini. Ambil sedikit adonan, dibulat-bulatkan, lalu kita rebus. Tunggu sampai mendidih, kalau udah naik ke atas berarti udah matang. Angkat, kasih minyak biar nggak lengket. Untuk kuahnya, bawang merah, bawang putih, cabai kita haluskan. Tumis sampai harum. Kalau udah matang, masukkan garam, lada, gula, kaldu bubuk, sama air. Terus masukkan bakso tadi. Tunggu sampai mendidih. Ini aku pakai sospen Stain Cookware. Nah udah jadi, tambahkan pilus sama jeruk nipis. Kita makan yuk. Wah ini tuh gampang, terus enak banget. Aku sampai nambah loh. Bikin topoki dari kertas. Iya guys, ini aku pengen bikin topoki dari kertas. Namanya rice paper. Pas kemarin aku ke supermarket, mas-mas itu nggak tahu ini namanya rice paper. Ya malum lah ya, namanya juga laki. Pertama-tama ini tuh caranya gampang banget. Kertasnya kalian tambahin air, udah kayak gitu kalian gulung-gulung kayak gini. Ini di dalamnya aku tambahin keju mozzarella juga. Pokoknya kalian bikin aja yang kayak gini, yang banyak. Aku bikin 5 biji. Udah kayak gitu biar makin gampang. Ini tuh aku pengen pakai mie. Sebenarnya mie-nya bisa pakai mie apa aja. Ini stok mie sam yang aku habis, woi. Nah udah kayak gitu langsung aja kalian tambahin bumbunya. Kalian buka, udah kayak gitu langsung aja kalian aduk-aduk pas lagi setengah matang kayak gini. Di sini juga aku tambahin sosis. By the way, ini aku pakai pan dari Stain Cookware. Ini di coating dari Jerman, bener bagus banget. Terus udah kayak gitu ini aku tambahin telur. Ya telurnya pecah guys. Nah udah kayak gitu langsung aja kita tambahin topoki-topokian bohongannya. Dan langsung aja kita aduk-aduk. Ini aku tambahin daun bawang dan langsung aja kita cobain. Rasanya seperti Wonder Woman. Jujur ini beneran kayak topoki, kenyal. Jangan lupa salin link. Waktu kita SD ada aja temen yang suka pura-pura punya kekuatan super. Waktu dulu aku SD aku tuh punya temen yang pura-pura bisa ngelihat setan, pura-pura kesurupan, dan juga ada yang pura-pura bisa terbang. Dan gue tuh bingung banget sumpah. Dan temen aku yang pura-pura indigo yang bisa ngelihat setan, aku tuh percaya. Bahkan sampai semua guru-guru tuh juga percaya sama dia. Ternyata pas udah gede aku tanya dia beneran bisa ngelihat atau enggak, ternyata dia bohong guys. Kayak tapi waktu SD tuh kita masih polos gitu kan. Jadi tuh kita percaya-percaya aja. Aku inget banget waktu itu kita lagi camping, terus dia bilang di sini tuh banyak banget hantunya. Padahal dia juga nggak bisa lihat, woi. Tapi aku percaya. Guru-guru juga
juga semuanya percaya. Oh iya guys, ini aku lagi bikin pizza dari roti tawar. Dan aku pakai pan dan stand cookware, beneran bagus banget, bisa tumpuk 3 melayang. Dan yang paling penting dia itu PVOA free. Pokoknya kalau kalian punya roti yang hampir expired, beneran bikin ini aja deh. Dan rasanya seperti Wonder Woman. Kalau kalian punya teman yang aneh kayak gimana, komen dong di bawah. I hate all that, but you turned me and turned out the light. Kept me safe and sound at night. Little girls depend on things like that. You brush my teeth and comb my hair. How to drive me everywhere. You were always there when I looked back. You had to do it all alone. Make a living, make a home. It must have been as hard as it could be. 언젠간 이 눈물이 멈추길, 언젠간 이 어둠이 거치고 따스한 햇살이 이 눈물을 말려주길. 기다리면 언젠가 오겠지. 밤이 길어도 해는 뜨듯이 아픈 내 가슴도 언젠간 다 낫겠지. 매번 마주칠 때마다 네가 웃어줄 때마다 조금씩 내 안에 조금씩 널 향한 마음이 자라더니. Bikin sambal bawang yang bikin nagih terus yuk. Ini dia bahan-bahannya. Pertama kita masukin ke chopper bawang putih, kita chop. Habis itu kita tumis. Nah sambil kita nunggu bawang putihnya mateng, ini kita masukin juga ke chopper bawang merah sama cabai rawit. Terus kita haluskan deh. Kalau udah kita masukin sama bawang putih yang tadi. Terus kita aduk-aduk. Terus kita tambahin kaldu bumbu. Terus kita tambahin gula juga. Ini sesuai selera aja ya. Udah deh jadi. Nih bisa kita taruh di dalam botol kaca kayak gini. Terus kita simpan aja deh di kulkas. Ini bisa tahan sampai 1 bulan loh. Terus kita kalau mau makan sama nasi kayak gini doang, tinggal tambah telur atau tahu goreng aja. Ini udah enak banget loh. Dan pasti nambah-nambah terus. Aduh ini pedes dan enak loh. Selamat mencoba. Hai Ibun, masak apa Bun? Hari ini pengen bikin yang pedes-pedes nampol gitu Bun. Halusin dulu bumbunya, terus kalau udah halus kita tumis Bun. Masukkan daun jeruk, tumis bumbu sampai harum dan matang, kemudian tambahkan air secukupnya. Masukkan garam, penyedap rasa, gula, dan kaldu ayam. Aduk sampai rata, terus masukin deh ayamnya. Ini ayamnya sudah aku goreng sebelumnya ya Bun. Terus kita tutup dulu sampai ayamnya empuk dan bumbunya meresap. Baru deh kita masukin daun kemanginya. Ini nih yang bikin wangi dan sedep. Nah ayam kemanginya udah mateng nih Bun. Makan yuk Bun. Pedesnya dapet banget. Enaknya parah sih. Selamat ribuan hari ku dekat denganmu. Lewati berbagai hal ku ada di sisimu. Apa kau tahu perasaanku padamu?
Guys, ternyata bikin seblak teh gampang banget loh. Bahannya teh kalian cukup siapin cabai merah, cabai rawit domba, bawang merah, bawang putih, sama kencur. Berhubung tangan aku lagi mager buat ngulek, jadi di sini aku halusinnya pakai magic chopper dari Mitochiba guys. Nah sekarang aku bakalan tumis semua bumbunya sampai mateng. Buat wajan yang lagi aku pakai ini aku pakai Cosmo Pen dari Stain Cookware. Kalau buat toppingnya kalian bisa disesuaikan dengan selera kalian masing-masing ya guys. Udah kayak gitu jangan lupa dikasih penyedap rasa dan topping-toppingnya. Karena aku pecinta banget sayuran, di sini aku tambahin sayuran buat pelengkapnya. Gampil pisan kan guys. Yuk kita dicoba aja resepnya. Bikin ikan sambal cobek, cek. Kita mandiin dulu ikannya ya. Kalau udah dimandiin, kita masukin ikannya. Di sini aku pakai 2 ekor ikan. Kalau udah garing tinggal diangkat aja. Nah, buat bumbunya di sini aku pakai bawang putih, bawang merah, kencur, cabai hijau besar, cabai merah keriting. Semua bahannya bakal aku blender kasar. Dan aku lupa masukin penyedap rasanya. Jadi aku masukin dulu penyedap rasa secukupnya. Kalian boleh pakai MSG juga kalau suka. Nah, sekarang tinggal aku tuang di atas ikannya kayak gini. Jangan lupa tambahin jeruk nipis secukupnya aja. Terus ini dimakan pakai nasi dan itu rasanya beneran enak banget. Kalian bisa langsung cobain resepnya di rumah ya. Gampang banget. Ya, hari ini kita akan memasak mozzarella goreng. Pertama potong mozza menjadi beberapa bagian. Kocok lepas telur buat celupannya nanti. Sebenarnya bikin cemilan ini gampang banget kok bun. Cuman terkadang kitanya aja yang males prepare. Karena tidak semua orang kan bisa menghargai proses. Contohnya tuh kamu menghancurkan hubungan yang sudah kita bangun. Kamu tinggalkan orang yang paling sabar kayak aku. Hapusan terus. Wes lanjut prepare. Balur tepung rotinya 2 kali ya bun, biar rapet agar nanti saat digoreng keju mozzarellanya tuh nggak delewer-delewer keluar. Setelah jadi bisa disimpan dalam freezer kok bun. Tapi kalau kamu buru-buru mau dimaem yo langsung digoreng wae, rasa kesuwen, rasa cet tinggal. Nah, siapin tisunya. Dan kita tidak pernah tahu jodoh kita siapa, dan kita pun juga tidak pernah tahu apakah orang yang kita perjuangkan saat ini adalah orang yang tepat. Tapi setidaknya ada usaha untuk mencapai itu. Gagal atau berhasil, setiap usaha punya jalan ceritanya sendiri-sendiri. Mulai sekarang daripada bingung mikir jodoh kita siapa, mending mikir sejauh mana usaha kita untuk meyakinkan Tuhan bahwa dia jodoh kita. Ya, hari ini kita akan membuat ayam geprek sambal bawang. Di sini saya pakai ayam negeri karena kalau swasta jauh dari rumah soalnya. Wah, marinasi ayam 3 hari 2 malam nganti lali nek meh masak pokoknya. Pakai tangan kanan buat tepung basah, tangan kiri buat tepung kering. Biar apa? Biar ada kegiatan aja sih tangan kirinya. Mosok le kanan kerja, le kiri mau nonton. Panaskan minyak tawon buat goreng ben anget terus. Wah, mood ora ding maksudku minyak goreng, tapi jangan yang hitam ya biar warnanya bagus loh. Apik tau warnane kandani ya. Ulek semua bahan sampai jadi sambel, tapi rasa ro ngamuk soalnya pedes. Siapkan nasi panas lalu tiriskan ayamnya. Duh, ayam. Nek iki le geprek kudu karo ngamuk ben batal posone, syukur. Letakkan ayam geprek di sebelah nasi putih ben ra kangelan ya maem. Lalu oleskan selai nanas. Waduh, maksudku sambal bawang yang tadi ding. Boleh ditambahkan bawang goreng juga kok. Nah, jangan lupa siapin tisunya dan ikutin terus anjuran pemerintah dengan terapkan physical distancing saat sholat di masjid. Selamat mencoba.